Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dewi Fitria Mahmud, tetap dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan. Pemirsa yang ada di rumah, sore kali ini kita mengangkat tema tentang etika berbuka puasa. Puasa menahan diri dari lapar dan dahaga. Bahkan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita mengangkat tema tentang etika berpuasa. Agar kita mendapatkan ilmu serta penjelasan yang lebih luas lagi, kita telah mendatangkan narasumber kita, yaitu Kiai Haji Imam Ghazali Maksum. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan, sekaligus beliau sebagai Ketua FKPAI Kabupaten Pasuruan. Beliau juga menjabat sebagai Ketua MWCNU Kecamatan Leko, sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Leko. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Yai? Alhamdulillah. Sudah vaksin Yai? Sudah. Booster sudah? 3. Oh, alhamdulillah, sehat-sehat terus Yai. Sampai 3. Sore kali ini Yai, Ya. kita mengangkat tema tentang etika berpuasa. Betul. Yang mana saya pribadi, begitupun pemirsa di rumah, ingin mendapatkan ilmu sekaligus penjelasan tentang bagaimana sih etika berpuasa itu. Monggo Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa salaman amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, tema kami kali ini tidak seperti yang lain atau topik. Saya mengambil sisi kehidupan yang menurut teman-teman atau manusia lainnya enak, yaitu masalah makanan, tentang berbuka puasa. Kita tahu hadis liso ini farhatan indal fitr wa indal liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Pertama, bahagia sekali saat kita berbuka puasa. Yang kedua, bagaimana bahagianya besok kita ketika jumpa dengan Tuhan. Ada beberapa keterangan di Minhajul Abidin, karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, tapi bukan saya, Imam Abu Hamid, bahwa musibah besar besok ketika orang tidak bisa berbahagia, ketika orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhannya. Maka dari itu, dalam tema kali ini, topik kali ini, kami berusaha untuk menggiring teman-teman yang lain, sekiranya besok kita bisa bahagia saat berjumpa dengan Tuhan. Amin. Teman-temanku FKPAI dimanapun Anda berada, baru kali ini kita jumpa, kita bahas masalah berbuka. Seharian tetangga kita, termasuk istri-istri kita di rumah, menyiapkan makanan untuk kita berbuka. Yang saya harapkan adalah, saya yang mengharap, tapi dalam kitab itu kita sangat dilarang untuk menimbun ataupun membeli berbagai makanan yang bervaria macamnya.
seakan-akan makanan sehari akan dimakan seketika saat berbuka. Mestinya itu dihindari. Kita tahu setan menggoda manusia hingga masuk ke pembuluh darah. Katanya di Ramadan ini, idza dakhala Ramadan sufidati syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Ketika Ramadan ini tiba, maka semua setan dibelenggu oleh Allah. Pintu-pintu surga dibuka, lalu pintu neraka ditutup. Itu artinya adalah begitu mulianya bulan Ramadan ini. Sehingga dalam menghadapi Ramadan itu saja Allah, setan Allah dibelenggu semua. Sekiranya tidak bisa mengganggu pada manusia. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tapi gini, bukan berarti dalam Ramadan tidak ada setan. Maka menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Azkarnya, sangat mewanti-wanti teman-teman dalam menghadapi makanan. Karena kata hadis lain, setan itu menggoda manusia hingga ke pembuluh darah. Tak terkecuali di bulan Ramadan. Setan menyusup ke berbagai makanan. Jenis makanan yang dihadapi oleh orang-orang yang berpuasa. Sehingga banyak di antara kita terlena oleh makanan dan minuman yang bermacam-macam warna dan rasa yang kita makan. Kita terlena dari itu sehingga kita makan dan minum sepuas mungkin, padahal itu sangat berbahaya pada hakikatnya dalam kesehatan kita keseharian. Mudah-mudahan dengan topik saya ini ada hikmah walaupun sedikit, terutama kepada teman-teman FKPHI lah minimal, tidak untuk secara keseluruhan umat manusia. Mungkin hanya itu sebagai pembuka. Untuk etika berpuasa ini ya, kalau kita menarik kepada tuntunan Rasulullah, Ya. bagaimana tuntunan yang Rasulullah berikan ketika kita berbuka puasa ya? Monggo. Dalam hadis banyak menerangkan bahwa Rasul kita ini saat berbuka dengan tamar. Di sisi lain beliau cari hulwa, manisan. Yang manis-manis. Yang ketiga awilma atau air, sekedar air saja. Jadi bukan ketiga-tiganya ini dikonsumsi, bukan. Nabi tidak pernah berlebihan dalam hal apapun. Tapi ingat tamar ya. Tamar itu Nabi paling banyak 3 tamar. Kalau bisa ganjil 1, 3, 5 Nabi tak pernah. Jangan 2. Kata kesehatan ternyata diteliti kurma itu kalau dimakan genap larinya ke gula darah. Ada bahayanya juga. Kalau ke ganjil maka sama dengan karbohidrat biasa kita makan nasi gitu. Ternyata banyak hikmah ya. Bagaimana kepribadian Rasul dalam menyikapi makanan. Jadi tamar ya. Tamar, kemudian manisan boleh atau air kalau tidak ada. Hanya itu saja. Ada cerita sahabat Nabi miskin. Tidak ada yang mau dimakan. Ingin cepat berbuka, takjil kan sunatnya. Lalu si sahabat ini menarik istrinya ke kamar. Yang penting membatalkan puasa. Ditariklah tangan istri ke kamar. Di dalam kamar terjadi sepak bola kan. Oh, sepak bola. Ya, berdua saja. Ya. Sepak bola sampai berdua. Gol, ya. Bukan kesebelasan ya, Inge? Berdua. Okay. Berdua. Setelah itu besoknya si sahabat melaporkan diri ke Rasul. Rasul,
ini begini saat berbuka puasa tidak ada yang dimakan. Lantas saya mengajak istri saya ke kamar. Bagaimana Rasul? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah ada hikmah di situ, ta'jilul fitr, mempercepat berbuka puasa. Jadi itu warna-warni makanan yang saya sampaikan di mukaddimah tadi hendaknya dibatasi diri. Semakin banyak yang kita makan, semakin banyak beban kesehatan yang perlu kita rawat dalam tubuh kita ini. Sebab warna makanan yang ada itu merupakan bentuk godaan dari setan. Bahasanya ya, Imam An-Nawawi bilang alwanut ta'am wasyarab, berbagai macam warna makan dan minuman itu termasuk bentuk dari godaan setan. Sehingga kita bisa mengekang itu sekecil mungkin, maka semakin melaparkan setan. Sebab di balik puasa ini adalah melaparkan setan. Melaparkan setan dengan kita mengekang nafsu. Sebab kalau setan ini lapar, apa ndak keliru saya? Mengenyangkan setan maksudnya gitu. Iya. Saya kembali ke diri saya sendiri. Kan saya lapar saya kan ya. Iya. Kita ini lapar, hakikatnya adalah mengenyangkan setan. Mengenyangkan setan. Kita ini lapar mengekang nafsu. Terus saja kita begini ini, dengan setan itu merasa kenyang, maka tidak akan menggoda kita. Kalau kita mengkonsumsi sesuai keinginan setan, berarti setan ini akan terus butuh kepada kita, seakan merasa lapar. Itu mohon disimpulkan sendiri ya. Orang puasa itu adalah hakikatnya mengenyangkan setan. Mengenyangkan setan. Kalau diri kita memang lapar. Ketika kenyang setan tidak akan menggoda kepada kita. Ketika kita makan makanan sesuai kehendak setan, berarti membuat setan itu lapar. Sehingga kita akan tergoda oleh setan. Baik. Terkadang kita itu, mungkin saya pribadi ya, melihat tetangga ataupun mungkin pemirsa di rumah juga mengalami seperti saya juga. Fenomena di masyarakat itu terkadang kita itu untuk menjelang puasa ya, kita jalan-jalan mencari makanan, ada es, ada degan, apalah itu semua kita kumpulkan ya. Kemudian kita tata di rumah dengan secantik mungkin. Yang kita akan makan, ini akan aku lalap semuanya. Itu bagaimana ya kita menyikapi? Terkadang baru jangankan Allahu Akbar bunyi, dur gitu langsung kita caplok aja ya. Itu bagaimana kita menyikapinya ya? Monggo. Ya, enggak apa-apa. Memang ada nilai takjilul fitr. Mempercepat berbuka puasa memang itu disunatkan sekali, bahkan afdol. Malah ada cerita juga saat orang tidak ada yang mau dimakan saat berbuka, cukup kita menganga ya di alam bebas ini ada hembusan angin. Kita yakini ada debu-debu yang berterbangan nih. Termasuk. Lalu hirup batal. Andaikan pula tidak ada yang dimakan. Dari keutamaan menyegerakan berbuka puasa. Kalau tadi melihat banyak makanan masuk kepada yang saya tadi katakan itu, mestinya itu dihindari. Beli ini dan beli itu untuk memenuhi selera untuk makanan. Melepas dahaga seharian ya. Itu sebenarnya keterlaluan, sebaiknya dihindari saja. Kita makan, kita minum sekedarnya. Mungkin hanya baik. Itu. Untuk kita membahas tentang etika ini ya, mungkin ada hikmah yang kita sampaikan tentang bagaimana hikmah etika berpuasa ya. Monggo disampaikan ya. Hikmah dalam Al-Quran singkat ruhama ubainahum, termasuk sifat-sifat Nabi itu. Bulan puasa ini diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya puasa Ramadan itu jadi puasa Muharram, di bulan Muharram. Tahun kedua
dipindah ke Ramadan. Ini puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah karena belas kasih kepada lil fuqara wal masakin. Itu hikmah yang tersembunyi. Jadi agar kita belas kasih kepada fakir miskin. Dengan kita berlapar-lapar ria, kita akan merasakan ternyata masih banyak di sekeliling kita, tetangga kita Masih banyak. ya, yang kelaparan, yang tidak seperti kita. Mendingan kita masih bisa ada yang dimakan. Ternyata yang sana juga banyak masih Benar. Dengan begitu kita akan merasakan ternyata lapar itu begini ya. Baik, iya betul. Haus itu begini ya, sehingga timbul kita akan belas kasih kepada fakir miskin. Betul, Yai. Terima kasih. Baik pemirsa, tentang etika berbuka puasa yang sebagai tema sore kali ini telah dipaparkan dan dijelaskan, serta kita mendapatkan ilmu dari narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum acara saya tutup, ada pesan sedikit Yai tentang tema yang kita angkat tentang etika berbuka puasa ini Yai, untuk kami dan pemirsa di rumah. Ya, makan minumlah sesederhana mungkin. Ternyata makan dan minum yang sederhana itu berpengaruh sekali pada kesehatan. Dalam berbuka puasa, carilah makanan, sekali makan, sekali minum yang betul-betul sesuai dengan 4 sehat, 5 sempurna itu. Sehingga kesehatan kita terjaga. Agar kita tampak awet muda. Awet apa? Awet muda ya. Awet muda ya. Awet muda ya. Mudah-mudahan selepas kita dari bulan Ramadan ini kita banyak mendapatkan hikmah, pelajaran. Amin. Kemudian tentunya itkun minanar, kita akan terbebas dari neraka. Amin ya Allah. Dan jangan lupa apa yang dilakukan di bulan Ramadan kita tetap jaga, terutama masalah ibadah-ibadahnya, masalah puasa di bulan-bulan yang lain. Masalah puasa kita bisa nyambung situn min syawal atau sitan min syawalin, 6 hari. Kalau masih kangen berpuasa, silakan nanti puasa di bulan Syawal 6 hari. Mudah-mudahan itu. Dan terakhir, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Karena tidak diterima atau ketidakditerimaan itu merupakan keganjalan dalam hati bagi setiap orang yang sudah taqarrub ila Allah. Karena itu tujuannya ya ini. Ya, terima kasih. Terima Kalau kasih. ada salah-salahnya, saya mohon maaf kekurangannya. Mohon maaf. Sama-sama ya, terima kasih. Baik pemirsa, sudah 30 menit saya mendampingi Anda sambil menunggu beduk berbuka bersama keluarga kita masing-masing. Kesimpulan pada tema kali ini yaitu tentang berbuka puasa. Janganlah kalian berlebih-lebihan untuk berbuka puasa. Lihatlah kesehatan dan lihatlah juga keimanan. Baik pemirsa, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan serta FKPAI Kabupaten Pasuruan serta pengarah acara pada sore hari ini serta tim yang bertugas. Dan tidak lupa saya terima kasih juga sebagai narasumber Yai pada sore ini. Sama-sama. Mohon maaf. Terima kasih Yai. Sehat-sehat Yai ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Dewi Fitria Mahmud mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.